Perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani Fadila. Saya akan menjelaskan tentang wajib pajak luar negeri. Siapakah wajib pajak luar negeri itu? Wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria disebut sebagai wajib pajak luar negeri yaitu yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan menjalankan bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tetapi tidak menjalankan bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi yang pertama itu dia menjalankan bentuk usaha tetap di Indonesia tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan yang kedua itu dia memperoleh penghasilan di Indonesia tapi meskipun dia tidak melakukan bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi keduanya itu dapat disebut sebagai wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, objek pajak wajib pajak luar negeri. Nah, wajib pajak luar negeri ini berkaitan dengan PPh pasal 26. Segala kegiatan seperti pembayaran gaji, dividen, dan lain-lain kepada wajib pajak luar negeri wajib dikenakan pajak. Objek wajib pajak luar negeri yang dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto. Yang pertama adalah dividen, kemudian bunga tak termasuk diskonto, yang ketiga sewa, royalti atau penghasilan lain yang berkenaan dengan penggunaan aset, hadiah serta penghargaan, pensiun atau pembayaran lain secara berkala, insentif dari pengadaan pengerjaan jasa atau kegiatan lain, premi swab atau transaksi pelindung lain, dan yang terakhir adalah pemerolehan untung dari dihapuskannya utang. Nama saya Eli Rasmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang objek pajak WPLN. Kemudian, selain pajak atas penghasilan atau omset, WPLN yang dikenakan PPh pasal 26 juga dikenakan tarif pajak atas laba bersih. Pengenaan pada laba bersih sebesar 20% yang bersifat final dengan adanya yang pertama, penghasilan atas menjual aset di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi serta reasuransi yang dibayarkan atau dengan pialang terhadap perusahaan asuransi di luar negeri dengan perhatikan beberapa kriteria, yaitu yang pertama 20% atas laba bersih juga diberlakukan atas pengalihan atau penjualan saham yang dibangun atau berada di negara yang memberikan perlindungan pajak, tak terkecuali BUT Indonesia. Yang kedua, 20% atas penghasilan pajak dikurang pajak yang termasuk dalam BUT Indonesia. Tak berlaku pada wajib pajak yang menanamkan kembali penghasilannya di Indonesia. Yang ketiga, ekstriti Indonesia dengan negara lain dapat saja memiliki perjanjian yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Tarif dapat berkurang dari 20% atau bahkan mencapai 0%. Cara menghitung tarif WPLN yaitu 20% dikali penghasilan bruto atau tax treaty. Dengan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dapat berubah ketika wajib pajak ikut serta dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Akan tetapi, terdapat pengecualian PPh tersebut, yakni tak berlaku pada bisnis yang tidak termasuk BUT. Hal tersebut yang menjadi masalah dan diargumenkan oleh perusahaan digital luar negeri agar tidak membayar perpajakan di Indonesia. Selanjutnya adalah tata cara perhitungan wajib pajak luar negeri. Yang pertama,
Penjualan atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diperoleh wajib pajak luar negeri. Harta yang dimaksud berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan atau pesawat terbang ringan. Yang kedua, penjualan saham oleh wajib pajak luar negeri. Saham yang diperjualbelikan adalah saham PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Cara perhitungan keduanya, poin 1 dan poin kedua, cara perhitungannya itu adalah 20% dikali perkiraan neto. Lalu perkiraan neto sama dengan 25% dikali harga jual. Yang ketiga, premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarifnya yaitu 20% dikali perkiraan neto. Perkiraan netonya 50% dari premi yang dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada perusahaan asuransi luar negeri, sehingga tarif efektifnya 20% dikali 50% sama dengan 10%. Pemotong pajaknya adalah yang tertanggung. Selanjutnya, 10% dari premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri, sehingga tarif efektifnya itu 20% dikali 10% sama dengan 2%. Pemotong pajaknya adalah perusahaan asuransi di Indonesia. Lalu, 5% dari premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Sehingga tarif efektifnya itu adalah 20% dikali 5% sama dengan 1%. Pemotong pajaknya adalah reasuransi di Indonesia. Yang terakhir ada badan usaha tetap atau permanent establishment. Atas laba badan usaha tetap setelah pajak tidak ditanamkan kembali di Indonesia, dikenakan 20% dikali laba setelah pajak. Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan wajib pajak luar negeri adalah tanggal 10 bulan berikutnya di masa pajak, dan pelaporan wajib pajak luar negeri yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.